Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a fil Islam an-nahar awil kurban awil udhiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat pendidikan yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa sebentar lagi kita akan memperingati Idul Adha tahun 1444 Hijriah. Kalau kita kaji secara bahasa, kurban, udhiyah, ya itu artinya adalah hewan sembelihan. Tetapi kalau secara istilah, ya, Syekh Wahb Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islami wa Adillatuhu menerangkan bahwasanya udhiyah atau an-nahr atau kurban itu berarti menyembelih hewan tertentu dengan niat takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tertentu. Artinya hewan yang disembelih itu ya tertentu, yaitu bisa berupa kambing, biri-biri atau domba, ya unta, sapi, atau bisa jadi kerbau. Ya, kalau tidak ada di masyarakat itu sapi dan yang lainnya. Nah, di hari tertentunya itu adalah di hari Idul Adhanya. Setelah kita menjalankan sholat Idul Adha. Kemudian hari-hari tasyrik, yaitu 3 hari selanjutnya, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ya. Dan ini syariat Allah. Ya. Ayatnya jelas, yaitu surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu wahai Muhammad Al-Kautsar, ya, berupa nikmat yang sangat besar. Ya. Karena itu dirikanlah sholat semata-mata karena Tuhanmu, karena Rabbmu, kemudian berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu itulah yang terputus dari rahmat Allah. Jadi perintah berkorbanlah itu adalah perintah dari Allah, tentu ini menjadi syariat. Ya. Jadi berkorban itu adalah syariat Allah, ya, yang dirisalahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan itu disampaikan kepada umatnya. Para ulama sepakat, ya, bahwasanya sejarah berkorban ini semuanya akan merujuk ke Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu kisah yang sangat menarik. Ya, detailnya adalah di surat As-Saffat ayat 99 sampai 111. Ya, intinya dalam surat itu Allah menceritakan bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu bermimpi. Ya, dalam mimpinya itu Allah memerintahkan untuk menyembelih anak tersayangnya Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan beliau kemudian benar-benar menjalankan perintah itu. Ya, artinya ketika Nabi Ibrahim ada itu, ya, berkorban itu bisa berarti umum, tidak hanya hewan. Ya. Nah, ketika menjalankan perintah Allah itu, kemudian Allah mengganti, ya, posisi Nabiullah Ismail yang akan menjadi korban itu diganti dengan hewan sembelihan yang sangat besar. Para ahli tafsir mengatakan itu berupa kambing atau domba yang sangat besar, gemuk, putih, ya, kemudian bertanduk. Ya. Tetapi kalau kita kaji secara historis lebih lama lagi, itu ternyata ibadah berkurban itu sudah ada sejak Nabi Adam alaihissalam. Cuma bentuk dan wujud berkorbannya itu berbeda dengan kita. Ya, itu, ya, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran itu kisah Qabil dan Habil. Sebelum kisah Qabil membunuh Habil itu, ya, itu diawali dengan Allah mensyariatkan, ya,
di syariatnya Nabi Adam alaihissalam itu menikah dengan saudara sendiri itu masih boleh. Qabil lahir kembar ya dengan perempuan yang sangat cantik bernama Iklimah, sementara Habil itu juga kembar dengan saudara perempuan yang agak sedikit kurang menarik ya bernama Labuda. Kemudian Allah memerintahkan perkawinan silang. Qabil harus menikah dengan saudara perempuannya Habil ya Labuda yang secara fisik wajahnya kurang menarik, sementara Habil ya harus menikah dengan saudara perempuannya Qabil, Iklimah yang sangat cantik. Menurut Qabil ini tidak adil ya, maka proteslah ya dia kepada Nabi Adam. Nah, Allah mewahyukan ya apa yang harus dilakukan, maka mereka berlomba-lomba untuk berkurban. Ya, Qabil adalah seorang petani. Ya, kemudian mengorbankan hasil panennya itu sebagai seserahan. Tapi sayangnya Qabil itu menyerahkan hasil panen yang sangat buruk. Sementara Habil itu seorang peternak. Ya, beliau mengorbankan hewan ternak yang terbaik. Ya, dalam riwayat ada yang mengatakan kambing, ada yang mengatakan unta. Nah, di situ Allah kemudian memberitahukan kepada Nabi Adam bahwasanya kurban Habil itulah yang diterima. Ya. Kalau kita runtut selanjutnya di zamannya Nabi Idris alaihissalam itu juga ternyata ada ya, dalam beberapa buku sirah para nabi, kisah para nabi atau sejarahnya itu ternyata kaum Nabi Idris alaihissalam itu juga berkurban. Cuma bedanya mereka memilih waktu setelah terbenamnya matahari atau ketika terbitnya hilal. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam juga ada. Jadi setelah Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya itu selamat dari bencana banjir besar itu, ternyata Nabi Nuh juga berkurban ya di tempat tertentu ya setelah banjirnya itu selesai. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim ya yang seperti yang saya sampaikan tadi, termasuk juga setelahnya ada Nabi Musa itu juga berkorban. Cuma ketika Nabi Musa itu berkorbannya ada dua bentuk. Yang pertama itu berkorban dengan melepaskan ya hewannya di alam bebas, atau ya sebagiannya juga ada yang disembelih. Ya. Ya. Sampai juga Nabi Zakaria dan Yahya itu juga berkorban juga. Bedanya di zaman itu bisa juga dengan hewan atau barang-barang yang dicintainya. Ya. Inilah sejarah berkurban. Nah, sementara berkurban di Islam ya yang kita anut sekarang itu syariatnya adalah mengikuti Nabi Muhammad, yaitu menyembelih hewan tertentu itu. Ya, semata-mata taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang bisa kita ambil dalam Idul Adha ini? Dari sekian banyak hikmah itu 4 yang terbesar. Yang pertama adalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa banyak, ya. Yang kedua, ketika berkorban itu adalah sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk berkorban. Fasholli lirabbika wanhar. Ya. Kemudian dirikanlah salat semata-mata untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Yang ketiga ada sebagai wujud dan implementasi dari ketakwaan kita. Ya. Yang terakhir, hikmah dari udhiyah atau berkorban ini adalah menumbuhkan rasa kepedulian kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya. Karena setelah hewan itu disembelih, dagingnya ya bisa dimakan oleh
yang berkorban, atau juga tamu-tamu yang datang ke rumahnya, atau juga masyarakat yang di sekitar yang berkorban itu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.